Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 11 Maret 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-8 ayat 57. 1 Raja-Raja 8 ayat 57. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah kiranya menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita hari ini adalah bagian akhir atau bagian penutup dari kisah atau prosesi penahbisan bait suci. Salomo berlutut dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan setelah itu dia memberkati umat Israel. Salomo memuji Tuhan karena tidak ada satupun janji Tuhan kepada Musa yang tidak digenapi. Sekarang Israel telah memiliki tempat sendiri, kedamaian, kemenangan atas musuh-musuhnya, dan telah memiliki bait Allah. Ini semua adalah penggenapan janji-janji yang Tuhan sudah janjikan kepada Musa. Tuhan menjanjikan kepada Musa bahwa Dia akan membebaskan Israel keluar dari Mesir dan memberikan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bisa kita baca dalam kitab Keluaran 3 ayat 8. Janji ini memerlukan 400 tahun untuk digenapi, yaitu ketika Daud menjadi raja dan menghancurkan musuh-musuh Israel, terutama Filistin. Dari zaman Daudlah, Israel benar-benar mewarisi negeri itu tanpa ada ancaman apapun dari penduduk asli Kanan. Bahkan hingga Israel pecah dan terbuang, Israel tidak lagi ditaklukkan oleh orang-orang Kanan. Kemudian Tuhan juga berjanji akan menunjukkan tempat untuk Israel boleh beribadah. Bisa kita baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-12 ayat 5-7. Dan itu pun digenapi pada zaman Salomo, lebih dari 400 tahun sejak mereka keluar dari Mesir. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Artinya, tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Janji kemenangan perang, janji kedamaian, janji adanya bait suci, semua tergenapi. Hal inilah yang menjadi alasan Salomo mengucapkan syukurnya, walaupun memerlukan proses yang sangat berat dalam sejarah Israel. Pada akhirnya, Tuhan benar-benar memberikan kedamaian dan tempat ibadah kepada mereka di tanah yang dipilih oleh Tuhan. Maka Salomo pun melakukan ucapan berkat bagi Israel. Salomo berkata, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ungkapan ini, Salomo berharap agar Tuhan tidak membuang Israel. Dia berharap
Tuhan menjauhkan mereka dari dosa dan mencondongkan hati mereka kepada Tuhan saja. Ini adalah permohonan dari seseorang yang tahu bahwa kedaulatan dan kuasa sejati ada di tangan Tuhan, bukan pada raja. Tuhanlah yang sanggup memelihara hati umatnya untuk tetap berpaut kepada Dia sesuai dengan perintah Musa. Berkat yang ia sampaikan di akhir ibadah diawali dengan tinjauan tentang kesetiaan Allah di masa lalu. Kemudian ia menyampaikan 3 permintaan atau harapan, yaitu yang pertama, memohon agar Tuhan menyertai umat Israel. Kedua, memohon agar Tuhan membuat hati umatnya condong untuk hidup dalam ketaatan terhadap perintah, ketetapan, dan peraturannya. Ketiga, memohon agar Tuhan menyimpan kedua permintaan di atas dalam hatinya. Artinya, hanya kepada Tuhanlah Salomo meletakkan pengharapannya, permohonannya, bukan kepada raja, kepada yang kuat dan orang berada, namun hanya kepada Tuhan. Motif Raja Salomo menyampaikan ketiga permohonan di atas adalah agar segala bangsa di bumi mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang pada masa kini sering meletakkan jaminan pada asuransi, materi, kekuatan, atau hal-hal lain yang dipandang dapat dijadikan sebagai pegangan. Padahal itu semua semu, sementara, tidak ada yang kekal. Untuk itu, marilah kita contoh Raja Salomo. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Artinya, sebagaimana nats renungan kita hari ini, pilihan terbaik kita adalah mempercayakan seluruh jaminan hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada jaminan lain yang lebih pasti selain dari Tuhan. Karena itu, mari pastikan hidup kita bergantung pada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi terang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.